Iwan, ini kan legend banget ya Sri Mulat. Ketika lo ditawarkan untuk memerankan tokoh yang legend juga, itu gimana awalnya? Ya otomatis beban sih ya. Satu, mungkin kalau legend aku tahu orangnya ya nggak apa-apa gitu. Bukan di generasi aku gitu. Ini di generasi jauh di atas aku yang aku menonton pun tidak. Jadi otomatis sudah beban satu menjadi seorang yang legend. Kedua, orang legend ini aku nggak tahu sama sekali. Nah ini jadi tantangan menarik banget buat aku gitu loh, untuk memainkan seseorang yang aku nggak tahu walaupun semua orang bilang legend gitu. Jadi otomatis aku perlu persiapan khusus yang jauh lebih besar ketika aku nggak tahu sama sekali. Jadi ya itu perasaannya sih, aku perlu persiapan khusus yang jauh lebih besar dan lebih ekstra daripada ya aku nggak tahu yang lain mungkin mereka tahu atau enggak ya, tapi aku ngerasa diri aku butuh ekstra itu untuk bisa mengejar tingkat keseriusan dan kecintaanku terhadap apa yang aku lakukan gitu. Tapi memang kelihatan Biowan tuh all out banget sampai kurusnya drastis dan dianggap sebagai pecandu, dan itu berarti terbilang berhasil gitu. Ya berhasil atau enggak ya balik lagi ya, semua orang kan punya sudut pandangnya masing-masing gitu. Aku mencoba memberikan apa yang bisa terbaik aku berikan aja sih. Maksudnya ya aku punya kapasitas aku sendiri, aku tahu limit aku sendiri gitu ya. Aku memberikan yang terbaik yang aku bisa lakukan aja lah untuk penghormatan terhadap para legendaris ini gitu. Kan sebagai bentuk penghormatan sebenarnya. Aku juga terhormat banget bisa dipilih dan dipercaya, tapi aku juga harus menghormati mereka. Berarti memang dalam arti ya beban itu terasa sekali ya, sampai lo harus bener-bener gue meyakinkan ini kepeng gitu loh. Iya itu ya bebannya emang sangat berasa banget ya, karena ketika orang nonton terus masih dikomparasi, itu masih Bio, masih ini, itu kan sebenarnya bukan, aku nggak akan tersinggung dengan itu gitu, aku nggak akan tersinggung dengan kamu masih Bio atau apa, tapi aku akan sedih ketika aku tidak bisa menghidupi lagi sosok legendaris ini. Aku lebih sedih di situ, kayak aku sudah dipercayakan tapi kenapa aku tidak bisa menghidupi lagi gitu. Sedihnya di situ. Jadi otomatis akan jadi beban. Ini karakter yang paling effort yang lu lakuin selama lu main film? Iya, selama berapa tahun? 20 tahun syuting. Selama 20 tahun gue syuting, ini yang paling susah. Dan paling susah karena komedi juga ya gitu loh, kayak mungkin ketika drama atau apa gitu ya, kita tahu kita serius dan mengerjakan yang sesuatu yang serius, tapi ketika komedi dikerjakan secara serius, I think it's really different gitu, it's you different, kayak di lokasi pun berbeda gitu loh. Karena kita punya itu tadi, kita semua ya, maksudnya di dalam produksi ini punya tanggung jawab yang besar untuk menghidupkan para legendaris. Nah kan kalau contoh konkretnya seperti apa? Kalau misalkan komedi di tongkrongan kan lebih gampang ya kita. Ya komedi di tongkrongan. Tapi kalau lo mengaplikasikan gitu, komedi makin sama bapak gitu kan, itu kan komedi tongkrongan ya kan, itu kan komedi tongkrongan gitu. Tapi kan kalau Sri Mulat kan enggak, mereka menciptakan komedi-komedi yang ciri khas mereka sendiri dan dari seningnya gitu. Dari seningnya mereka menciptakan komedi yang ini gitu. Salah ngomong misalnya, Jabawane gitu misalnya, kayak gitu, itu tuh sebenarnya ada alasannya semua gitu. Jadi kayak ketika kita kulik itu dan kayak wow, kita tahu ternyata ini sumber komedinya dan lain-lain, itu membuat kita merasa lebih bertanggung jawab atas jokesnya atau banyolannya dan lain-lain. Jadi kita benar-benar menjaga itu. Komedi menggunakan bahasa Jawa sesulit apa? Ya sangat sulit ya. Karena bahasa Jawa berbeda sama bahasa Indonesia, konteksnya berbeda dan lain-lain. Jadi ya otomatis kefasihan dalam berbahasa dan kultur berbahasanya itu kan penting banget untuk dipelajarin gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa bukan tentang kamu bisa bahasanya aja, tapi gimana orang menggunakan bahasa itu. Dan bahasa itu evolusi. 2022 orang pakai bahasa Jawa di Solo berbeda dengan orang tahun 80. Kenapa mereka bisa melakukan bahasa-bahasa tersebut? Berarti kan ada evolusi bahasa gitu ya, yang harus dipelajarin juga. Akhirnya komedinya pun harus diikutin runut ke belakang juga gitu, biar kita tahu akarnya tuh sebenarnya dari mana. Tapi sempat ada perdebatan nggak sih kayak kata-kata yang digunakan gitu untuk berkomedi di film ini nih? Perdebatan ya? Iya, perdebatan. Itu sebenarnya lebih jarang ya, kalau misalnya ngomong debat rasanya kayak terlalu tinggi gitu tensinya. Kalau diskusi akan sangat banyak ya, karena kan kayak yang dibilang tadi ketika preskon 9 atau 12 orang ini
mainin karakter Sri Mulat yang 70% filmnya bahkan bahasa Jawa. 70% filmnya bahasa Jawa. Filmnya kita belajar bahasa Indonesia. Sedangkan yang bisa bahasa Jawa cuma 2 orang. Jadi ada 9 orang lainnya termasuk saya yang nggak bisa bahasa Jawa. Yang otomatis ketika ada brief baru dari saudara atau ada arahan baru dari saudara, itu kita akan selalu diskusi, Pak, ini ngomongnya gimana, bagaimana konteks yang benar mengucapkannya berdasarkan karakter juga. Jadi ya diskusi itu sangat luar biasa lah terjadinya di Sri Mulat. Oh, tapi ketika lo jadi itu kan tokohnya nggak ada, role modelnya gimana nyarinya? Maksudnya? Sebagai role model. Nah kan nih udah nggak ada nih karakternya. Benar. Lalu nyari itu gimana? Ya otomatis 19 Mei. Role model balik lagi. iya, Di seluruh bioskop. sebenarnya ini agak susah ya, salah satunya karena Pak Gepeng udah almarhum ya. Jadi yang aku bisa manfaatin adalah otomatis balik lagi media seperti YouTube, seperti mixtape-nya. Sri Mulat kan dulu juga bikin kaset dan lain-lain gitu, yang aku bisa dengar bagaimana dia berada di atas panggung. Oke, misalnya PR-ku kelar di atas panggung secara gestural, secara bahasa, secara voicing suara dan lain-lain. Lalu ada PR berikutnya di belakang panggung. Apakah orang yang di atas panggung dan di bawah panggung itu mereka melakukan hal yang sama? Apakah mereka menjadi seseorang yang sama? Itu kan enggak. Berarti kan ada lagi yang aku harus lakukan, misalnya ya aku ketemu sama keluarganya, ketemu sama teman-temannya dan lain-lain untuk bisa mencapai titik sebisa mungkin dan sedekat mungkin realisnya menjadi seorang Gepeng. Oke, Yohan, thank you. Yo, thank you. Sama-sama.